Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fat ya di kelas Bahasa Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat ya. Kalau ada yang sakit, semoga segera disembuhkan Allah ya. Dan sabar. Baiklah anak-anak, pertemuan kita kali ini membahas tentang teks pidato persuasif. Oh ya, di masa pandemi ini kalian harus tetap semangat ya, terus tidak membuang-buang waktu karena merasa tidak ada yang mengawasi, maka kalian jangan seenaknya ya. Ingat, tetap kita ini ada yang mengawasi, yaitu dua malaikat di kanan kiri kita ya. Tentu saja Allah juga mengawasi kita. Baiklah, sudah dipersiapkan kan peralatannya untuk belajar kali ini? Ya, sekarang kita akan mempelajari lanjutan minggu lalu mengenai teks pidato persuasif. Dulu sudah mempelajari strukturnya, ya, berikut ciri kebahasaannya. Namun karena ada yang belum mengerti tentang kebahasaan, kita bahas sekarang ya. Jadi sekarang ini kita akan membahas kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, seperti apa itu ciri kebahasaan? Seperti di di teks-teks yang lain itu selalu ada ciri kebahasaan. Artinya teks itu dibentuk dengan menggunakan bahasa. Nah, bahasa-bahasa yang sering muncul atau lebih sering dipakai atau paling dominan itu apa? Adalah ciri kebahasaan teks itu. Nah, di teks pidato itu yang sering muncul adalah satu, yaitu ini, penggunaan kalimat aktif ya. Nah, seperti apa kalimat aktif itu? Ini anak-anak, kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan atau berupa aktivitas. Contohnya kalau misalnya Bu Fat sedang menerangkan, itu berarti Bu Fat itu melakukan aktivitas menerangkan. Nah, kalau ditandai dengan subjek, Bu Fat itu subjek, menerangkan itu adalah predikat. Nah, predikat itu berimbuhan menerangkan dari kata terang ya. Kemudian berimbuhan mekan. Nah, yang di sini bagaimana contohnya yang biasa muncul dalam pidato seperti itu. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Seperti itu, atau seperti ini anak-anak. Kita harus bersiaga selalu menghadapi resiko. Di situ ada dua kata kerja, bersiaga yaitu kata kerja atau predikat berimbuhan ber, dan menghadapi adalah kata kerja atau predikat berimbuhan me. Jadi itu salah satu ciri dari kata kerja. Ciri dari kalimat aktif. Contoh yang dalam pembelajaran biasanya ada kata Budi membaca buku. Nah, ini kalimat aktif ya, bisa dipasifkan menjadi buku dibaca Budi. Lawannya kalimat aktif itu pasif ya anak-anak. Adit bermain bola. Nah, Adit itu subjek, bermain itu predikat, sedangkan bola itu pelengkap ya, bukan objek seperti contoh di atas. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau yang atas itu bisa dipasifkan, yaitu buku dibaca Budi menjadi kalimat pasif. Sedangkan yang Adit bermain bola tidak bisa diubah menjadi bola dimain Adit. Ya, kenapa dimain Bu? Tidak dimainkan, karena di situ hanya berimbuhan ber, tidak ada kan. Jadi kalau supaya menjadi bola itu supaya menjadi objek, itu predikatnya bermain harus diganti. Misalnya Adit memainkan bola, jadi bola dimainkan Adit, baru objeknya baru bola itu menjadi objek, bukan lagi pelengkap seperti dalam contoh ya. Itu semuanya adalah contoh kalimat aktif, yang satu bisa dipasifkan, yang satu tidak ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Berikutnya adalah kebahasaan yang ada dalam teks ini. Berikutnya adalah
kata sapaan. Apa itu kata sapaan? Adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak bicara atau orang kedua, ya. Nah, sapaan itu kan biasa dipakai dalam pidato. Nah, misalnya kalau memulai pidato, setelah salam atau sebelum salam boleh dibolak-balik itu kan sapaan dulu. Yang terhormat Bapak Hedi selaku kepala SMP, sama gitu ya kan, itu sapaan. Namun sapaan itu ada beberapa jenis, misalnya seperti ini, khusus di pidato seperti tadi. Ada yang menunjuk kekerabatan seperti kakek, nenek, ya, adik, kekerabatan. Ada yang berbentuk kata ganti seperti kamu, kata ganti orang kedua, saya, kata ganti orang pertama. Tapi yang di sini sapaan itu adalah kamu, engkau, karena sapaan yang disapa itu orang kedua, tuan, saudara. Terus menunjuk rasa hormat, ya, seperti ini. Menunjuk rasa hormat seperti paduka yang mulia, yang di pertuan agung, biasanya begitu ya kan, dalam kenegaraan itu. Terus yang keempat, biasanya diikuti nama orang, saudara Hasan, Bapak Susanto, Ibu Amir, dan seterusnya. Itu beberapa contoh sapaan. Nah, yang dalam pidato seperti saya katakan tadi seperti ini. Yang terhormat Bapak Hedi selaku kepala sekolah, yang terhormat Bapak Alisa selaku manajer perusahaan bla bla bla, dan seterusnya. Yang berikutnya anak-anak, selain tadi ada kalimat aktif, kata sapaan, berikutnya adalah penggunaan kalimat persuasif seperti dalam pidatonya ya. Penggunaan kalimat persuasif itu apa? Yaitu kalimat yang isinya mempengaruhi atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, ya. Biasanya berupa kalimat saran atau kalimat ajakan, ya, atau himbauan. Itu contohnya. Marilah lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang berikutnya, sebaiknya biasakan cuci tangan pakai sabun. Itu adalah kalimat-kalimat persuasif. Atau bijaksanalah dalam penggunaan waktu. Jangan sampai diperbudak oleh game yang merugikan. Nah, yang berikutnya, masih ingat tadi ada 3 kalimat perintah, sapaan, kalimat persuasif, ya. Kita lanjut ke berikutnya, adalah kosakata emotif. Namanya saja emotif ya kan, terkait dengan emosi ya atau perasaan. Adalah sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan seseorang sehingga bisa membuat orang yang mendengar pidato itu atau yang menonton misalnya itu bisa terpengaruh ya. Contohnya ada kalimat berbunyi, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Misalnya begitu ya anak-anak. Itu maksudnya mempengaruhi emosi seseorang terkait dengan ketakwaan. Jadi apabila seorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Itu pilihan kata-kata emotif. Atau kalau di waktu tadi seperti ini anak-anak, yang ini ya, bijaksanalah dalam menggunakan waktu, jangan sampai diperbudak oleh game-game yang merugikan ya. Kita ambil kata emotifnya misalnya begini, waktu itu bagi pedang anak-anak, kalau kalian tidak bijaksana dalam menggunakan waktu, maka pedang itu akan membunuhmu. Nah, itu juga salah satu kata-kata emotif. Dan tentu saja masih banyak lagi kata-kata emotif yang lain. Silakan nanti dipelajari sendiri ya. Yang berikutnya masih ada yaitu kosakata bidang keilmuan ya yang disebut dengan istilah. Nah, istilah-istilah ini biasa dipakai dalam pidato. Orang sering menyebut dalam pidato itu kata-kata atau istilah-istilah bidang keilmuan ya, misalnya kalau membicarakan kesehatan ya, membicarakan kebersihan ya, ada kata epidemi, ada pandemi, nah, ada nyamuk, Aedes aegypti, itu kan istilah tidak umum ya.
sama dengan orang biasa ngomong dengan penghijauan, tapi istilahnya adalah reboisasi, ya. Orang ngomong polusi itu juga masuk dalam istilah. Yang berikutnya antonim, tapi tidak saja antonim ya, biasanya juga ada sinonim dipakai. Nah, sedangkan antonim itu apa? Antonim itu bentuk kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain. Nah, ini contoh yang dalam pidato itu sering digunakan. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan merugikan, bahkan bencana. Nah, seperti itu ya kan. Itu adalah kata-kata antonim. Pokoknya ada baik, buruk, malam, pagi, ya itu antonim, lawan kata ya. Kalau yang sama misalnya sore, senja, itu sinonim ya. Cantik, ayu, itu sinonim ya. Besar, kecil, itu bukan, itu anonim ya. Antonim, sorry. Seperti itu ya anak-anak. Nah, berikutnya ada kata benda abstrak. Apa itu kata benda abstrak? Sering muncul juga di pidato persuasif. Kata benda itu sendiri kan sebuah kata yang bisa dilihat berwujud ya. Misalnya bunga itu kata benda, HP itu kata benda ya. Itu kata benda konkret. Nah, yang kata benda abstrak itu adalah wujudnya tidak kelihatan tapi bisa dibentuk. Kata benda abstrak itu bentukan ya, dari kata sifat, misalnya bersih diberi imbuhan ke-an, jadilah kebersihan. Maka itu disebut kata benda abstrak. Misalnya ada manis. Manis itu kata sifat kan? Ya, tapi begitu diberi imbuhan ke-an, diberi imbuhan an menjadi manisan. Nah, manisan itu menjadi kata benda kan? Tapi itu masih kata benda konkret ya. Itu konkret karena bisa dilihat manisan itu. Tapi kalau kebersihan, kesehatan itu bukan lagi kata sifat tapi kata benda, yaitu kata benda abstrak. Kenapa abstrak? Karena tidak bisa dilihat bentuknya, tidak ada wujudnya ya. Begitu ya anak-anak, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada kata yang tidak berkenan Bufat, mohon maaf. Dan kalau ada yang tidak jelas silahkan kalian tanya ya. Oke, saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita manfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu ya. Jangan tinggalkan sholat bagi yang beragama Islam ya. Harus selalu disempatkan ada waktu untuk membaca Al-Quran ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya anak-anak.